lagi di program kekinian yang memang membahas isu-isu relevan dengan kehidupan kita. Apalagi kalau bukan Property Point CNBC Indonesia. Nah, by the way pemirsa tahu gak sih untuk ongkos yang dikeluarkan oleh saya dari mulai bangun tidur di kosan sampai nyampe kantor tuh berapa? Oke, saya hitung-hitung ya pemirsa ya. Kalau kosan sendiri kan karena saya anak rantau nih, jadi kurang lebih 5 juta per bulan nih pemirsa untuk kosan. Nah, untuk listrik sekitar 1 juta per bulan ya, karena memang saya pakai AC, TV, dan lain-lain begitu. Untuk makan, kalau saya kan kerja pagi nih, tapi kan saya lebih sering skip sarapan pemirsa, jadi lebih sering nge-brunch gitu ya, sekitar 30 ribuan per makan. Kita kaliin aja untuk efektif hari kerja, yakni 22 hari itu sekitar 660 ribu rupiah. Untuk transport kira-kira, karena saya nebeng nih pemirsa atau dianterin, jadi 0 rupiah aja. Berhubung dekat kantor juga begitu, jadi kalau di total-total, per hari itu saya ngabisin sekitar 200 ribuan kali ya, kalau dihitung per hari. Nah, sedangkan untuk per bulan itu saya ngitung sekitar 6.660.000 rupiah. Nah, kira-kira karyawan lain gimana ya? Mending ngekos dekat kantor atau punya rumah sendiri tapi jauh? Kira-kira hemat yang mana ya? Mari kita tanya-tanya. Halo Kak, boleh tanya-tanya? Boleh. Oke, dengan Kak siapa Kak? Dengan Lisa di sini. Kak Lisa? Iya. Kak Lisa boleh tanya sedikit Kak, kalau sekarang itu ngekos atau tinggal di rumah sendiri? Kalau saya sih di rumah sendiri, Oke, tinggal di rumah sendiri ya? Iya. Boleh tahu Kak rumahnya di mana? di daerah Tebet. Deket ya Kak? Iya. Masih Jakarta Selatan? Oke, masih Jakarta Selatan. Tapi Kak untuk ongkos transport nih, biasanya ngeluarin budget berapa sih Kak? Kalau untuk transport sih bisa 200-an. Kalau untuk sambil uang makan itu bisa kenal 500 sampai 700 dalam sebulan. Oke, berarti kita butuhin 1 juta lah Kak ya untuk transport sama makan untuk operasional selama kerja. Oke, tapi dari Tebet ke sini Kakak nempuh waktu berapa lama sih, kendaraannya apa Kak? Kalau untuk saya sih biasanya naik motor ya. Nah, itu bisa sampai 10 sampai 20 menit. Oh, 10-20 menit ya, berarti masih ya standar untuk sama-sama Jakarta Selatan. Berarti motor diantar apa bawa sendiri Kak? Kalau saya sih diantar, Mbak. Oke, Kak Lisa, terima kasih banyak udah teman ditanya-tanya ya. Terima kasih, oke. Nah, itu udah dari Kak Lisa ya pemirsa ya. Saya akan cari korban selanjutnya untuk ditanya-tanya. Let's go. Oke pemirsa, kita cari korban selanjutnya untuk ditanya-tanya. Ini nih, coba ya. Halo Mas. Oke, Iya, halo. Mas boleh tanya-tanya nggak? Boleh, boleh. Oke, Mas namanya siapa nih? Steven, Oke, Mas Steven sekarang ngekos atau tinggal di rumah sendiri? saya ngekos Ngekos Mas, di mana Mas? di belakang sini di apa? Mampang sini. Oh, berarti dekat kantor ya Mas ya? Nah, kalau misalnya untuk ke biaya operasional dari bangun tidur menuju kantor ini kira-kira berapa sih Mas? Free sih, nggak ada ongkos. Saya pun ke kantor juga jalan kaki karena deket kan dari kantor. Jadi kita tinggal jalan kaki doang. Oke, untuk harga kosannya boleh di-spill nggak? Sekitar 1,5-an 1,5 di daerah Jakarta Selatan ya? di daerah Jakarta Wah, Selatan. murah banget tuh Wirsa ya. Lumayan Oke. lah. Oke. Mas, ada biaya yang dikeluarin lagi gak sih Mas untuk makan gitu kira-kira berapa? Makan pasti kalau kita ngekos kan kita pasti beli makanan sendiri. Makasih Mas. Nah, Sobat Properti, biar anti hoax, kita akan buktikan hari ini di Property Point CNBC Indonesia, kita bakal ngadain social eksperimen. Lebih hemat mana ya, punya rumah sendiri tapi jauh ke kantor atau ngekos tapi dekat ke kantor? Saya akan ajak Anda pemirsa untuk menemui teman saya yang bernama Astrid yang tinggal di apartemen yang memang dekat kantor. Let's go! Nah, Sobat Properti, kali ini saya sudah berada di salah satu unit atau apartemen di tempat teman saya nih yang memang memilih untuk tinggal di apartemen ya, karena mungkin lebih dekat dengan kantor. Nah, saya akan ketuk-ketuk sekarang. Ayo. Hai, masuk. Aku izin Hai, masuk iya, ke rumah iya. ya, Kak? Sok, silakan. Hai, Kak Halo. Astrid, apa kabar? Aku Astrid, baik. Baik. Aku izin lihat-lihat Sok, di boleh. unit apartemen ini karena Boleh. ternyata nggak terlalu jauh kalau dari kantor saya nih, Deket Kak ya, Astrid. deket banget pasti. Itu alasan aku stay di sini soalnya. Tadi sekitar
Oh, 15 menit itu udah naik 15. mobil. Iya Cepet benar. banget Kalau ya. nge-Gojek kita kebetulan mungkin 5-10 menit udah nyampe. Aku juga kebetulan kantornya dekat sini, kampusnya juga di depan. Wah, emang berarti sengaja banget. Iya, ya, sengaja. sih. Jadi ini memang paling strategis. Jadi memang pertimbangannya selain jarak yang dekat ke kantor, Benar. apalagi nih Kak, ada nggak pertimbangan untuk ngerent gitu di apartemen? Oke, nah alasan untuk stay di sini satu karena memang aku kerjanya sangat mobile kemana-mana, terus juga ada kegiatan kampus yang masih dekat di sini. Ini memang jadi salah satu tempat strategis buat aku stay di luar dari main dekat kemana-mana karena masih kawasan Jakarta Selatan. Jadi itu satu-satunya alasan aku untuk di sini. Kebetulan untuk stay di sini aku pilih yang 2 bedroom, itu udah dapat 2 kamar dengan kitchen setnya juga, ada balcony juga. Jadi kalau kita mau cuci-cuci atau pengen beberes itu dia udah sediain. Fasilitas di sini yang bagus. Apa Kebetulan aja nih? dia kolam renangnya itu cukup besar. Terus dia juga punya track untuk jogging, fasilitas gym dan sauna. Jadi memang apalagi waktu masuk sini COVID, jadi mau berjemur, olahraga itu memang ya udah aku nggak perlu kemana-mana. Quarantine untuk quarantine enak banget sih. Iya gitu ya. benar-benar. Tapi gitu. memang ini 2 bedroom dengan Benar. kitchen set, dengan living room dan balkon, ini harganya berapa sih? Nah, jadi waktu kemarin nge-rental di sini memang sudah half furnished. Jadi mungkin per bulannya di 4 sampai 4,5, tapi memang dia udah ngasih semua fasilitas Iya. ini sih. Cuma ada beberapa tools yang aku bawa sendiri. Boleh Yuk, kamarnya aku nggak nih? liatin ini kamar Boleh ya. utamanya kita. Nah, jadi ini untuk tipenya itu queen size, tapi lumayan boleh dilihat view-nya. Lumayan ini sih, lumayan nge-refresh karena jendelanya juga cukup gede. Aku juga dapat sunset di sini. Udah disediain lemari, alat buat meja rias. Nah, AC juga udah dapat 2. Memang kalau kamar yang kedua itu lebih kecil, tapi cukup untuk kalau misalkan ada tamu atau pengen naruh barang-barang. Bisa jadi ruang kerja, Iya, ya. jadi memang karena aku juga stay-nya sendiri, itu aku jadiin untuk tempat-tempat. Nih, Nah. kalau kitchen nih. Iya, Biasanya bener. orang yang ngeren tuh mager banget masak. Bener. Ini gimana nih? Nah, aku kebetulan dapat size segini cukup sih dengan kita yang suka masak. Terus apalagi puasa, pengen masak sahur, buka puasa. Dia memang udah sediain full seperti ini. Jadi aku juga cukup termasuk sering masak, apalagi pasar juga deket di sini. Oh. Jadi ya ini salah satu best spotnya aku sih kalau pengen weekend masak, nyantai sambil Netflix. Kayak gitu. Oke, berarti emang Gitu. lebih cenderung masak ya. Iya. Jadi pengeluaran untuk makan tuh biasanya berapa sih Kak untuk sehari-hari? Sebenarnya kalau untuk sehari-hari, namanya kita juga kerjanya mobile ya. Kalau sarapan tuh sering ke skip. Nah, jadi paling untuk perjalanan aja ke kantor, kalau memang nggak kena gage atau nggak terlalu macet tuh mungkin ojek online tuh 25.000. 25.000. Nah, di kantor kita punya kafetaria itu di 25-30.000 tuh udah dapat lunch sih. Tergantung kalau memang ada hangout sama anak-anak itu beda lagi ya. Biasanya itu kayaknya di luar dari regular pengeluaran. Cukup untuk fasilitas sendiri di apartemen itu per bulan itu bayar parking mobil Parking. itu di 200.000. 200.000 untuk mobil. Iya. Per mobil ya? Per mobil. Oke. Nah, untuk wifi itu unlimited di 125.000 per bulan. Memang ketika aku sewa di sini itu listrik air memang di luar sih. Oh, air juga di luar Kak? Iya, di luar. Air sama listrik tergantung pemakaian ya. Namanya kita cewek, hair dryer dan lain-lain itu mungkin sebulan di 400-500. 400-500 400 untuk air. udah air dengan listrik. Air dengan Iya, listrik ya? jadi udah digabung. Kalau IPL Kak gimana? Nah, IPL itu setahun kalau kita sewa sih tenan yang akan bayarkan. Jadi misalkan itu IPL setahunnya itu di 6 juta tapi dibayar di bagian 2 kali. Oh, Gitu. jadi memang si pengelolanya ya? Iya, benar. Yang bayar gitu. dan mengurus segala hal itu. Tapi Benar. untuk kalau misalnya mau tambah mobil atau Benar. motor tuh ada maksimumnya Nah, nggak sih? kayaknya untuk satu unit kalau kita sewa itu mungkin di satu mobil ya, Iya. tapi boleh di satu motor. Satu motor itu mungkin di 70.000 gitu. Itu sih. Jadi memang ya paling tepat untuk aku ya memang stay baik itu nyewa apartemen atau ngekos di dekat kantor. Oke. Boleh gak sih ntar kita lihat-lihat fasilitas Boleh, di sini, boleh, mungkin boleh. sambil ngobrol-ngobrol Iya, lagi. boleh yuk. Oke, yuk Wirsa. Gitu. Oke, Nah. ini apa nih? Fasilitasnya nih, Oh. jadi ada tempat gym, tempat renang juga lumayan gede, dan trek buat lari.
Nah, jadi aku nggak perlu spending uang lagi untuk ke tempat-tempat gym. Tahu ya, anak-anak zaman Iya. sekarang kan apa-apa Harus tuh. banget ya, harus Iya, work-life iya, balance. bener. Gimana sih Mbak pendapatnya? Karena Bener. kan kalau untuk nyewa kita harus nyetor ke orang. Dan Iya, itu bukan iya. aset kita Iya, cuma iya, nyewa. benar, Itu gimana nih? Bener. Kalau menurut aku sah-sah aja ya selama kitanya akunya gini, selama income-nya lebih besar dari outcome dan aku juga punya kebutuhan, harus efisien, harus fleksibel tempat tinggalnya, aku pikir sah-sah aja. Toh juga aku juga pasti memperhitungkan ya yang aku keluarkan, yang aku berikan kepada building berapa dengan income-ku dibanding aku tinggal di tempat yang terlalu jauh. Satu yang aku pikirkan di sini adalah aku istirahatnya lebih cepat dibanding Nah, orang betul. yang tinggalnya jauh banget kayak gitu. Iya. Jadi untuk aku sih nggak ada masalah. Oke, kita totalin nih pemirsa ya. Oke. Tadi kita ngobrol-ngobrol di unitnya Iya, Kakak. benar. Untuk harga sewa unit sekitar 4.500.000 4.500.000. udah half furnish gitu. Half furnish ya pemirsa. Terus wifi Wifi 120.000 sebulan Oke. unlimited. 120.000 per 120. bulan untuk wifi. Lalu ada parkir nih Kak. Parkir 200.000 untuk mobil, 70.000 untuk motor. Oke, pakai mobil ya. Pakai mobil. 200.000 pemirsa untuk sebulan mobil ya Mobil. parkir. Lalu untuk mobil biaya kebutuhan per bulannya berapa Nah, sih Kak? kebetulan mobil aku irit ya, jadi mungkin seminggu itu di 300.000 atau sebulan 1 juta itu juga masih banyak sisa sih. Karena memang cuma apartemen, kantor, atau kampus. nggak Oke, jauh-jauh. berarti 1 bulan mobil 1 1 juta ya juta. pemirsa untuk transport. Terakhir, Mm-mm. masih sering laundry gak sih? Laundry sesekali sih, karena beberapa baju kantor kita ya, mungkin laundry itu juga 2 minggu, 3 minggu sekali, itu mungkin cuma di 150 ribuan itu udah dapat berapa belas kilo. 150.000 sampai 200. Oke, Iya, kita benar. buatnya 200.000 pemirsa. Oke. Berarti total Total untuk berapa biaya tuh? pokok hunian dan juga biaya pokoknya itu sekitar 6.720.000 dan itu belum termasuk lain-lain Lain-lain ya, hangout dan lain-lain ya. Biaya hangout, biaya entertain, Benar, biaya dinner cantik, ngopi-ngopi itu bukan cantik. kita yang bayar sih Oke. ya gitu. Oke, Kak. Jadi itu cukup sih. Terima kasih banyak Thank you, makasih. waktunya ya. Kita Ini mau berangkat kerja yuk, ya? kita ke kantor Oke, aku bareng yuk. anterin, Yuk, Kak. yuk, Let's yuk. go. Ayo. Nah, habis ini aku akan ajak pemirsa untuk lihat-lihat rumah teman aku yang memang rumah pribadi, cuman agak jauh dari kantor. Let's go!